mulai media pada pagi hari dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Ustaz Solihin untuk memulai kajian pada pagi hari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-islam wal-iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit-ta'ati wa ba'dahum bil-'asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi alladhina tamassaku bil islami asyrafil adyan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat subuh lanjut jamaah ta'lim di Masjid Baitul Izzah, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, meridhai dan memberkahi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini, pagi di mana kita selesai menunaikan salat subuh, mengawali hari kita dengan bersimpuh di hadapan Allah, salat subuh berjamaah, dan juga hari di mana kita ada di bagian dari 10 hari yang paling agung, disebutkan di dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah, khairu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dan kita telah mengawali kemarin. Kemudian hari ini insyaallah 10 hari ke depan dianggap sebagai hari-hari yang sangat istimewa, yang keistimewaannya itu disaksikan Allah di dalam kesaksian surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari terbaik ini dengan terus menambah amal soleh, termasuk ngaji kita ini jadi istimewa Kalau biasanya kita ngaji di luar yang tanggal 10 ini, ketika kita lakukan di pas tanggal 10 ini menjadi amalan yang paling Allah cintai. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah. Tidak ada satu amal yang lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di ayyamul ashr hari 10 ini Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Kita melanjutkan kajian kita sebelumnya, masih di dalam bab yang sangat berbahaya. Berbahaya dalam artian kalau kita tidak mengenali lalu tidak menghindari, maka kita bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Karena sedang membahas tentang kufur besar. Kufur besar itu perbuatan kufur yang bisa menyebabkan kita keluar dari agama. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan, kufur ini ada kufur kecil, ada kufur besar. Kalau kufur kecil itu seperti kufur nikmat. Wa may yakfur, karena di dalam wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini berarti yang dimaksudnya ini mengkufuri kufur nikmat. Itu tidak sampai membatalkan akidah kita. Termasuk juga kufur kecil seperti berbuat riya, pamer, itu juga disebut dengan kufur kecil atau munafik kecil Ini juga termasuk perbuatan yang kufur kecil tetapi tidak membatalkan akidah.
Nah, kalau kufur besar itu kekufuran yang menyebabkan orang keluar dari agama Islam, berarti secara akidah itu keimanannya sudah batal. Nah, ini globalnya sudah kita bahas. Ini kita akan memulai dari jenis-jenis dari kufur besar. Di antaranya disebutkan kufrul ingkar wa takdzib. Kufrul ingkar wa takdzib itu kufur karena mengingkari dan mendustakan. Yang dimaksud di sini adalah seseorang bila mengingkari atau mendustakan perkara-perkara pokok dalam agama. Min usuliddin, dari perkara-perkara yang sangat prinsip di dalam agama yang disebut ma yu'lamu minad-dini bid-darurah. Perkara-perkara yang dianggap sudah sesuatu yang maklum, yang semua orang tahu tanpa harus mencari-cari dalilnya, seperti wajibnya sholat 5 waktu, seperti rukun iman, rukun Islam, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Al-Quran yang adalah kitab Allah yang harus kita imani, tidak ada salah di dalamnya, tidak ada kekurangan dan seterusnya. Itu adalah dianggap sebagai ma yu'lamu minad-dini bid-darurah. Perkara-perkara yang sudah maklum, semua orang harus yakin, harus tahu, tidak usah cari-cari dalil yang sangat rumit ya, nggak perlu menjadi seorang ulama, tapi itu sudah menjadi sesuatu yang maklum, sesuatu yang sudah kita kenali semua. Di sini disebutkan wadzalika bi an yunkira bi qalbihi aw lisanihi aslan min usuliddin, mengingkari pokok-pokok agama, aw ahkaman min ahkami, atau hukum-hukum yang sudah jelas Allah mengatakan haram, ya sudah, namanya seperti haramnya mencuri, haramnya khamar, haramnya berzina, haramnya berkhulwat, haramnya membuka aurat, ya, dan seterusnya. Itu dia nggak percaya umpamanya, maka itu termasuk perkara-perkara yang pokok dalam agama. Dan bila dia mengingkari dan mendustakan, jadi bedakan melakukan atau tidak mengindahkan, dalam artian masih dia melanggar tapi tidak mengingkari. Saya tahu bahwa khamar ini haram, tapi dia umpamanya ya dengan kondisi kelemahan imannya lalu dia umpamanya mabuk umpamanya. Itu beda dengan kalau dia itu mengingkari dan mendustakan. Kemudian mengingkari khabaran min akhbaril ma'lumah minad din. Jadi berita-berita yang sudah pasti di dalam Al-Qur'an, yang memang sudah jelas di dalam Al-Qur'an, seperti tentang adanya hari kiamat, malaikat, kemudian surga, neraka. Ini kan sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat atau di dalam hadis yang mutawatir. Awaradat fi sya'niha ahadisun nabawiyatun mutawatirah tawaturan ma'luman. Jadi berita-berita baik itu berupa informasi, perintah atau larangan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu ma tawattara wusulu, sesuatu yang sampainya kepada kita itu secara mutawatir, yaitu ma rawahu jam'un katsirun fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil, yang setiap periodenya itu banyak sekali perawinya, yang dikatakan tuhilul adatu tawatu'u al kadhib, yang tidak memungkinkan mereka itu bersekongkol untuk membuat berita bohong. Sipulan sekian banyaknya orang yang meriwayatkan pada setiap periode, yang tidak mungkin antara mereka itu berkumpul untuk menyepakati berdusta atas nama Nabi, nggak mungkin. Maka itu termasuk hadis mutawatir. Kalau ada berita yang sampai kepada kita dari hadis mutawatir ini, lalu kita dustakan atau kita ingkari, maka
itu juga menyebabkan orang terjerumus kepada kufur besar. Au majma' alaihi ahlul ilmi 'alaiha ijma'an qat'iyyan, atau sesuatu tidak di dalam ayat, tidak di dalam hadis, tetapi ini perkara yang sudah ijma'. Ijma' itu artinya semua orang sudah konsensus, para ulama umat Islam gitu, ijma'an qat'iyyan, tapi ijma'nya harus qat'i. Qat'i itu maksudnya apa? Pasti. Jadi kalau kita membaca hukum itu biasanya hukum itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma'. Nah, kalau ijma' ini relatif. Kadang-kadang ada ijma' yang sifatnya qat'i, semua orang nggak ada yang beda, tapi ada juga ijma' yang tidak sampai qat'i, dhanni. Termasuk perkara yang sekarang heboh sekali adalah perkara musik namanya. Apakah itu sudah ijma' qat'i? Belum. Karena banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat. Dan dalilnya itu ada, dalilnya tidak qat'i. Pokoknya lafal yang di dalam surat Luqman itu, Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi mayshtari lahwal hadith. Lahwal hadith ini dalilnya jelas qat'i dari Al-Qur'an. Tapi qat'iyu subut, baru itu memang dalilnya dari Al-Qur'an, tapi belum qat'id dilalah. Qat'id dilalah itu secara makna itu betul-betul pasti itu belum, karena kata-kata lahul hadith ini kemudian mempunyai penafsiran yang berbeda antara satu dengan yang lain, berarti belum namanya qat'iyud dilalah. Atau diambil dari hadis, ya sayati 'alan nasi qaumun yastahilluna al-khira wal harira wal ma'azif. Kata-kata ma'azif juga bukan lafal yang qat'iyud dilalah. Bisa beberapa arti yang artinya bisa satu orang dengan yang lain, satu ulama dengan yang lain itu bisa berbeda. Maka itu bukan qat'i dalam artian ijma' yang semua orang. Yang saya pahami bahwa ini adalah masalah orang-orang yang khusus sebetulnya. Jadi kalau kita beragama itu kan ada tingkatan. Ada tingkatan orang-orang yang sudah sampai kepada level sebagai mujtahid. Orang-orang yang sudah punya kemampuan membaca ayat, membaca hadis, lalu bisa menyimpulkan karena dia sudah punya perangkat ilmu-ilmu yang lain. Nah, kalau orang-orang di dalam beragama ini sudah levelnya mujtahid, ketika dia berijtihad hasilnya A, harus yakin dengan hasilnya itu, nggak boleh ikut yang lain. Hasilnya B, ya harus ikut yang B. Tapi antara yang hasilnya beda ini, antara mereka itu saling bertoleransi, nggak boleh mengikuti ijtihadnya orang lain, tetapi dia harus menghargai. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata' yahtamilul thawab. Menurut saya, pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Menurut saya pendapat orang lain benar, tapi kemungkinan menurut saya pendapat orang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Jadi tidak memutlakkan. Karena memang hadisnya kan kata Rasulullah SAW, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid. Kata baginda, siapa orang yang berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua kebaikan, dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, dia mendapatkan satu. Jadi antara mereka orang-orang yang levelnya sudah mujtahid itu harus komitmen dengan hasil ijtihadnya, tapi mereka saling menghargai. Nanti di bawahnya, di bawah orang-orang di dalam beragama ini levelnya itu di bawahnya lagi namanya muttabi. Muttabi ini orang-orang yang ketika dia beragama itu tidak sampai dia mampu untuk berijtihad, tapi dia hanya tahu sekedar dalil globalnya. Si fulan mengatakan ini haram, dalilnya ini.
ulama fulan ini mengatakan ini halal dalilnya ini, dia hanya ikut aja itu aja. Berarti kalau orang-orang yang muttabi ini, mungkin kita sendiri pun belum muttabi kali kan. Kadang-kadang kita ikut-ikut aja gitu. Nah, kalau orang seperti kita ini, ya jangan ikut ranah mereka, nggak usah ikut berdebat. Kita ini nggak mampu gitu. Kita ini tinggal, oh ini si fulan milih ini karena dalilnya ini. Oh si fulan milih ini karena dalilnya ini. Kita tidak bisa masuk ke level mereka. Jadi sebetulnya itu kalau kita ikut berkomentar, ikut rame ini, kita salah tempat. Kita bukan kelasnya. Tinggal kita, oh si fulan milih ini, ya sudah saya lebih cocok ini, kita pilih. Lebih rendah lagi namanya muqallid. Muqallid itu orang di dalam beragama itu taklid. Nggak mau tahu dalilnya, pokoknya mulai dulu guru saya begini, katanya begini, sudah. Boleh nggak dalam agama seperti itu? Boleh. Tapi memang kurang bagus saja. Tapi memang kebanyakan kita itu muqallid gitu. Kita ini kalau mau mengamalkan agama hanya yang tahu dalilnya saja, bisa-bisa kita banyak yang kita lakukan tapi kita tidak tahu dalilnya. Nah, yang sekarang sering jadi ramai ini sebetulnya orang-orang level taklid atau levelnya level ittiba. Ini kita ngomentari mereka yang sudah levelnya ijtihad. Akhirnya ramai. Jadi sebenarnya kita itu perkara-perkara yang sudah maklum di dalam agama ini, ya memang dari dulu itu belum ijma' qat'i. Nah, yang dimaksud ijma' qat'i ini ya sesuatu yang memang semua orang tidak ada perbedaan. Kemudian kita ini ngelawan arus, kita mengingkari atau kita mendustakan, itu bisa menyebabkan kekufuran. Nah, jadi biasanya kalau perkara-perkara ijtihad itu ya memang karena di dalam ayatnya pendalilannya itu tidak qat'iyus subut, tidak pasti kebenarannya, dan tidak qat'i tidak pasti atau tidak sama artinya. Ini biasanya terjadilah hal-hal yang menyebabkan orang itu terjadi ijtihad. Waqad ajma'a al-ulama ala kufri man waqa'a fi hadzal naw'. Sungguh para ulama sudah berijma' bahwa orang-orang yang terjerumus kepada tadi, mengingkari hal-hal yang pokok, mengingkari hal-hal yang sudah ijma, itu termasuk orang-orang yang sudah terjerumus kepada kekafiran. Cuman walaupun kita sudah meyakini bahwa si fulan ini sudah melakukan perkara-perkara yang menurut kita sudah menyebabkan kufur, kita itu nggak boleh gampang-gampang mengkufurkan. Karena orang itu kalau dia mengkufurkan sesuatu, kalau dia salah, itu kekufuran justru kembali kepada kita. Makanya ini lebih kepada kita sendiri yang pakai. Jadi yang saya bayangkan nih, kalau kita mengkaji tentang perkara-perkara yang seperti ini, itu tajamnya itu ke pribadi gitu. Ini supaya kita hati-hati saja, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ini, karena bisa jadi itu memang benar-benar sudah menjadikan kita keluar dari agama. Tapi ketika kita keluar kita ngelihat orang lain, itu jangan terlalu tajam, karena berbahaya juga. Dikit-dikit ini mengkufurkan, dikit bid'ah, dikit ini berbahaya. Akhirnya tidak akan menjadi kedamaian. Dan di dalam agama ini, ketika hal-hal yang sifatnya memang tidak qat'i itu, kita harus kasih ruang untuk berbeda, yang disebut dengan tasamuh di dalam agama. Makanya pendapat yang masyhur dari kalangan ulama mengatakan, natasamah fima ikhtalafna wa nata'awan fima ittafaqna. Mari kita di dalam beragama ini saling bertoleran dalam hal-hal yang berbeda, dan mari kita saling menolong, saling bantu dalam hal-hal yang memang kita sudah sepakat. Kalau kita nggak sepakat, ya sudah, kita saling menghargai. Nah, di sini disebutkan diantaranya seperti itu ya, bahwa orang-orang yang terjerumus kepada perkara-perkara tadi, mengingkari hal-hal yang pokok di dalam agama ini, sudah menyebabkan orang itu terjerumus kepada kekafiran. Tetapi tadi
hendaknya kita pakai lebih tajam kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kemudian kita mudahnya, karena memang untuk seperti ini biasanya itu ada ahlinya. Nanti mungkin dibawa ke forum para ulama, dibahas. Kalau di NU ada namanya Bahsul Masail, ya kan. Kemudian kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih, mungkin di lembaga-lembaga lain. Kalau di Indonesia secara nasional ada majelis ulama yang menghadirkan tokoh-tokoh ini. Kemudian si fulan dilaporkan telah melakukan hal-hal ini, kemudian diputuskan di sana. Nah, jadi tidak personal kita menuduh ini sudah kafir mamanya, sampai kemudian meninggal nggak usah disolati mamanya. Ini jangan seperti itu, karena itu hal-hal yang sangat kita perlu keahlian khusus. Nah, diantaranya beberapa rinciannya seperti mengingkari bi an yunkira syai'an min arkanil iman. Orang yang mengingkari rukun iman. Rukun iman kan udah jelas, itu ada 6. Ada orang yang tidak percaya. Beda kalau orang tidak mengingkari tapi dia tidak melakukan. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Dari rukun-rukun Islam ini kita tidak melakukan, tidak bayar zakat atau walaupun sudah mampu kita tidak mau haji. Nah, itu beda kalau hanya dia itu tidak mau melakukannya, asal dia itu tidak mengingkari dan tidak mendustakan. Kalau dia nggak percaya atau dia ingkar kepada rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam, maka itu menyebabkan orang itu terjerumus kepada kufur besar. Seperti juga mengingkari kayung kira rububiyatillah atau uluhiyatiyah, atau orang tidak percaya kepada rububiyatillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur semua alam ini, yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur semua alam ini menjadi begitu rapih, begitu teratur, tidak ada yang meleset, jam-jamnya, waktu-waktunya, semua itu edaran bumi, langit, semua itu diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Au uluhiyatahu, mengingkari ke uluhiyahnya, kewajiban kita di dalam beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Karena kalau kita mengingkari uluhiyah, artinya kita sudah terjerumus kepada syirik di dalam beribadah. Mungkin kita akan memberikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au yunkira isman aw sifatan mimma ajma'a li ijma'an qat'iyyan, atau mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah yang terjadi ijma' qat'i, dari ijma' qat'i. Seperti mengingkari sifat ilmu. Sifat ilmu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, yang lahir, yang batin. Ma tasqutu min waraqatin wala, tidak ada daun yang jatuh melainkan semua Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan seterusnya. Itu berarti sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingkari hal itu, maka kita bisa terjerumus kepada kufur besar. Au yunkira wujuda ahadin minal malaikah, atau mengingkari wujudnya atau keberadaan malaikat. Jadi kalau kita mengimani malaikat itu kan bisa ada yang global, bisa ada yang tafsir. Kalau yang global itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekian malaikat, dan malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Jadikan mereka itu semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang maksiat kepadanya. Alaiha malaikatun hiladun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi ada juga yang kita mengimaninya secara terperinci, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat yang kita tahu namanya dan kita tahu tugas-tugasnya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan seterusnya. Maka ketika disebutkan nama dan tugasnya,
kita mengimani secara terperinci. Tapi apabila tidak, maka kita mengimani secara global. Secara global maksudnya ya kita yakin bahwa Allah punya malaikat. Malaikat itu begitu banyak, termasuk ada malaikat yang siyahin, yang hadir di majlis-majlis, ya kan? Disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah lalu membaca ayat-ayatnya, mengkajinya, kecuali dikatakan Allah berikan sakinah, terus wahaffathumul malaikah, Allah naungin juga dengan para malaikat. Ya, kita harus yakin. Nah, kalau ada orang mengingkari adanya malaikat atau bahkan salah satu saja dari malaikat yang sudah Allah sebutkan secara terperinci, maunya nggak percaya ada malaikat Jibril, nah itu termasuk orang yang sudah terjerumus kepada kufur besar. Kemudian mengingkari salah satu dari kitab-kitab samawi, kayak kira az-zabur awit taurat awil Quran, atau mengingkari terhadap apa kitab-kitab yang Allah turunkan, bahwa Allah SWT mengutus para nabi dan para rasul dan mereka diberikan ajaran. Ada yang dalam bentuk kitab, ada yang dalam bentuk suhuf. Kitab itu artinya dalam jumlah yang banyak disatukan, kemudian ada yang lembaran-lembaran. Ada yang mereka diberitahu nama kitabnya dan nabinya, ada yang tidak. Kalau ada orang itu mengingkari salah satu dari kitab-kitab yang diturunkan itu, sedangkan kitab itu disebutkan bahwa kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur, atau kepada kitab Injil kepada Nabi Isa, atau kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang mengingkari itu, maka juga sudah terjerumus kepada kufur besar. Atau mengingkari kerasulan salah satu dari para rasul, seperti kerasulannya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Au yungkira al-ba'tha lil ajsad wal arwah, mengingkari hari berbangkit. Orang enggak percaya bahwa nanti akan ada kehidupan setelah mati. Semua orang akan Allah bangunkan, Allah hidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya. Kita bayangkan kalau orang itu enggak percaya itu, maka orang enggak ada lagi takutnya kan? Takutnya hanya perkara dunia, takutnya polisi, takutnya pengadilan, takutnya nanti didenda, takutnya nanti dapat sanksi yang sifatnya semua duniawi. Kalau seperti itu maka sangat berbahaya orang itu. Dia akan baik, dia akan benar ketika merasa aman dari hal-hal perangkat-perangkat dunia, pengawasan-pengawasan dunia. Kalau aman dari polisi, aman dari pengadilan, berarti dia akan melakukan apa saja. Tapi dengan kita ada iman kepada hari akhir, semua orang akan dibangkitkan lalu mempertanggungjawabkan perbuatannya, orang akan jadi aman. Nggak diawasin pun ya, dia akan betul-betul. Orang melakukan amal soleh bukan karena ingin interest duniawi, dia menghindari perbuatan jahat bukan karena takut. Kenapa? Karena dia yakin bahwa nanti semua akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai orang itu mengingkari itu, tidak ada hari kiamat atau nggak yakin bahwa nanti akan hidup kembali, ya itu termasuk sudah kufur. Au yungkirul hisab wal jannah wan nar, mengingkari hari dihisab, mengingkari surga, mengingkari neraka. Au yungkiru anna Allah qaddara jami'al asya' qabla huduthiha, atau mengingkari takdir, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir sebelum Allah ciptakan. Sebutkan dalam hadis, innallaha kataba maqadirul asya' qabla an yakhluqa bi 50 alfasan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir setiap makhluk itu sebelum Allah menciptakannya berapa tahun? 50.000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan alam atau makhluk ini, makhluk-makhluknya itu ternyata sudah ditulis takdirnya 50.000 tahun sebelumnya. Dan disebutkan wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam.
dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Jadi yang Allah pertama kali ciptakan adalah pulpen. Kemudian Allah katakan uktub, tulis. Lalu kata si qalam mengatakan madza aktub, apa yang saya tulis? Uktub maqadira kulli syai' ila yaumil qiyamah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Jadi orang itu harus percaya takdir, karena takdir itu sudah ditulis, sudah ada. Semua yang akan kita lakukan, semua yang terjadi ini semua sudah ada tulisannya. Jadi bukan supaya supaya orang itu tidak merasa saya hebat, saya berhasil, saya bisa jadi presiden, saya ini, dikiranya dia kemudian usaha dia semata, bukan. Tapi semua sudah Allah tentukan. Begini begitu semua kan. Nah, sudah ditentukan sama Allah SWT bahwa kita sudah ditulis rezekinya, sudah ditulis ajalnya, sudah ditulis amal perbuatannya, terus ditulis syaqiyun atau sa'id. Kita ini mau baik atau buruk itu, nah itu sudah ditentukan sama Allah SWT. Nah, ini harus kita imani. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang tadi ma yu'lamu minad dini bidarurah, perkara-perkara yang dikenal dalam agama sebagai yang darurat, yang harusnya semua orang paham, semua orang harus tahu tanpa harus mencari-cari dalil yang rumit. Kemudian contoh yang lain adalah mengingkari perkara-perkara yang sudah maklum keharamannya, yang sudah disepakati sampai di dalam ayat atau di dalam hadis mutawatir bahwa itu memang sesuatu yang haram. Seperti apa? Katahrimis sariqah, seperti haramnya mencuri. Wasyurbil khamri, haramnya minum arak. Wazina, dan haramnya zina. Wal ikhtilat bainar rijal wan nisa, ya bercampur atau berikhtilat, campurnya antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram dan belum bersuami istri. Wa nahwi dzalika. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang sudah dianggap sebagai pokok, sesuatu yang pokok yang kita harus tunduk Perkara kalau kita terjerumus kepada keharaman-keharaman ini, tetapi kita tidak mendustakan dan tidak mengingkari, ya itu hanya berdosa saja, berdosa. Ya kalau orang berdosa, ya, setiap kita, ya kalau Allah sudah ampuni, ya sudah selesai. Kita bertobat, kita sudah dapat ampunin, sudah. Nah, tetapi kalau kita sampai mengingkari dan mendustakan, ya itu fatal, karena itu akan menyebabkan kita batal secara akidah dan kita jadi orang kafir. Berikutnya adalah an yungkira hilal mubahat. Contoh lain adalah mengingkari kehalalan sesuatu yang sudah jelas-jelas dihalalkan. Yang halal, ya kita harus jadikan dia sebagai yang halal, jangan sampai kita anggap haram. Kalau umpamanya kita nggak mau makan sesuatu yang halal tapi tidak mengingkari, ya nggak masalah. Ini karena kita nggak suka atau sengaja menyengajakan diri dia tidak mau makan gitu. Tapi kalau kita sampai mendustakan bahwa itu sesuatu yang halal kita anggap haram, ya itu berarti kita sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan kufur besar. Seperti ka'akli luhumil bahimah, seperti halalnya makan daging hewan ternak. Au yungkiru hila ta'addudiz zaujat, termasuk juga mengingkari halalnya berpoligami. Kalau kita nggak mau poligami, nggak mampu atau nggak mau atau takut sama istri, ya itu jangan masalah. Tapi kalau kita sampai kemudian melakukan pembelaan dalam artian kita itu mengingkari atau mendustakan, apalagi sampai kemudian melakukan gerakan-gerakan membuat undang-undangnya tidak boleh poligami dan seterusnya, itu berbahaya. Karena ini sesuatu yang memang sudah dihalalkan.
Au hillu aklil khubzi, atau memakan ya menganggap halalnya, menganggap haramnya makan sesuatu yang halal seperti makan makanan roti dan sebagainya. Satu contoh lagi, au yunkira wujuba wajibin minal wajibat al mujma' 'alaiha ijma'an qat'iyyan, atau mengingkari wajibnya dari salah satu kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati secara ijma' dan qat'i dan pasti. Seperti apa? Ka'an yunkira wujuba ruknin min arkanil Islam, mengingkari wajibnya salah satu dari rukun Islam. Wajib haji, mau haji walaupun memang seumur hidup sekali, ya itu hukumnya wajib, tapi wajibnya wajib bersyarat ya. Wajib bersyarat itu maksudnya gimana? Ada syarat tertentu ya. Makanya secara umum rukun Islam itu kan yang lain, syahadat, sholat, puasa, zakat itu relatif semua orang bisa mudah melakukannya. Tapi kalau haji ini memang tidak semua orang ya. Makanya kewajibannya pun hanya sekali dalam seumur hidup, dan kewajibannya bersyarat. Syaratnya apa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang punya kemampuan. Nah, yang maksud kemampuan di dalam haji ini para ulama sudah merumuskan mencakup 4 hal. Wajib dalam artian dia punya kekuatan jasmani dan rohani kuat. Yang kedua dia punya bekal, maksudnya bekal untuk dalam perjalanan, untuk beli tiketnya dan semuanya kan, termasuk kewajiban untuk keluarga yang ditinggal kan. Kemudian aman dalam perjalanan dan sampai tujuan. Yang keempat ada kendaraan. Terus ada tambah satu, kalau seorang wanita dia syaratnya itu ada mahram. Artinya kalau nggak ada mahram nggak wajib. Walaupun udah punya semua ini, 4-4-nya dipenuhi, tapi dia seorang wanita, dia merasa nggak ada mahram, ya nunggu bersuami dulu atau nunggu punya siapa dulu yang mau mengantarkan. Nah, ketika sudah dipenuhi syarat-syarat ini baru ya, makanya orang ini kemudian sudah memenuhi syarat. Tapi intinya yang jadi pembahasan di sini bahwa ketika orang itu nggak mau haji, ya karena dia memang tadi belum memenuhi syarat, atau memang dia memang betul-betul nggak mau haji tapi tidak mengingkari, ya hanya berdosa saja. Berdosa. Tapi kalau dia sampai ngapain sih haji? Pernah kan ada yang menggagas haji itu boros ya, menghabiskan banyak dana. Kemudian kenapa tidak digagas mamanya haji ini dipindahkan tempatnya dan seterusnya. Ini kan sudah ada upaya-upaya mengingkari dan mendustakan. Padahal ini adalah sesuatu yang memang sudah mujma' qat'iyyan, ini satu yang sudah disepakati secara qat'i. Jadi itu mungkin beberapa bentuk dari kufur besar ya, dari beberapa hal yang harus kita waspadai, hati-hati, karena ketika terjerumus kepada hal yang tadi menyebabkan kita terjerumus kepada kufur besar yang berkonsekuensi membatalkan akidah kita. Wallahu a'lam. Mungkin kita akan lengkapi dengan diskusi atau kita bertanya tentang hal-hal terkait dengan apa yang sudah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Majid. Fadhal. Baik, terima kasih Ustaz. Kami persilakan jemaah yang bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya. Ada? Tidak ada Ustaz. Kita paham. Ada satu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga diberikan kesehatan. Amin amin. Karena mengenai batal syahadat. Nah, batal syahadat itu jadi kufur juga gitu kan. Kalau kita menjaga sesuatu yang kita nggak tahu sebenarnya masuk area kufur, terus apakah langsung pada saat itu kita batal gitu syahadat kita dan kita harus mengulangi syahadat tadi? Nah ini gimana?
udah keluar nih. Iya. Nah itu bagaimana ininya kita bisa tahu ya, supaya kita juga harus hati-hati gitu istilahnya dalam beribadah juga atau mengikuti usaha agama. Itu biasa suka. Terima kasih ya. Itulah kita di dalam beragama ini memang bahwa Islam ini adalah agama ilmu. Sampai ulama mengatakan ad-dinu huwa ilmun wal ilmu huwa din. Bahwa agama ini adalah ilmu dan ilmu itu juga agama. Artinya ketika kita beragama pastilah kita punya dasar ilmunya. Tidak boleh. Bahkan para ulama itu mengatakan kalau taklid dalam urusan ibadah, dalam urusan fikih itu masih dibolehkan. Makanya kita melakukan ibadah tapi nggak tahu dalilnya. Kita berguru kepada seorang ustadz yang ustadznya itu nggak pernah ngajarin alasannya apa ini, tapi kita ikut-ikut saja, maka boleh. Karena kadang-kadang itu justru ustadz ini, makanya contoh dalam belajar baca Al-Quran, contoh ustadznya nggak pernah menjelaskan ini hukum bacanya apa, tapi karena betul-betul talaki kepada dia itu bacanya fasih, ya kita bagus. Atau kita berguru kepada seorang yang tidak pernah menjelaskan dalilnya, tapi memang dia betul-betul komitmen dengan sunnah, selama ini ngikutin apa ajaran yang dia yakin yang sahih, ya sudah nggak masalah. Makanya kalau taklid dalam urusan fikih, dalam ibadah itu dibolehkan, karena kadang-kadang ya memang begitu. Tetapi madmum itu artinya tercela. Bagusnya orang beragama itu harus belajar. Tapi kalau taklid dalam urusan akidah tadi, taklid dalam artian orang nggak tahu hukumnya urusan agama yang menyangkut akidah, memang itu nggak boleh. Jadi orang itu kalau masalah keyakinan itu harus berdasarkan ilmu. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Jadi sebelum annahu la ilaha illallah, sebelum dia punya keyakinan bahwa betul Allah lah satu-satunya, itu harus dia i'lam dulu. Artinya harus belajar. Ya, makanya ya kita memang harus belajar terkait itu. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Sahabat ini yang mengatakan, ya Rasulullah SAW, yang lain sahabat-sahabat yang lain itu bertanya tentang kebaikan-kebaikan, tapi saya tanya tentang keburukan. Yang lain itu tanya tentang yang baik-baik saja, tapi saya justru tanya yang tentang yang buruk, karena saya takut terjerumus kepada yang buruk. Saya lupa sahabat ini siapa. Ya, harusnya begitu memang. Mau kita yakin bahwa dalam agama ini ada hal-hal yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kita terjerumus kepada kufur besar, munafik besar, syirik besar. Ini kita pelajari nih, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan ini kita pelajari. Khawatir jangan-jangan kita ini na'udzubillah terjerumus kepadanya. Walaupun sebetulnya ketika kita ini bodoh terhadap sesuatu dan kita masih dalam upaya belajar, kalau kita terjadi salah ini mudah-mudahan dimaafkan. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Kalau kita melakukan kesalahan karena lupa, enggak sengaja, atau karena kita khotoh karena kita salah, karena bodoh, ya la tu'akhirna, mudah-mudahan Allah tidak mengazab kita. Tetapi tetap saja bahwa harusnya kita harus mengetahui hal-hal ini supaya kita ini tidak terjerumus kepadanya. Maka ini dalam upaya inilah kita harus belajar. Ya, terkait dengan diri sendiri, kalau kita memang mampu punya ilmunya, ya bisa menyadari diri sendiri. Jadi sensornya adalah ilmu. Yang menjadi masalah kan mungkin kita sendiri nggak berilmu, sementara makanya kita perlu ada jamaah. Alaikum bil jamaah, kita harus bergabung kepada
orang muslim yang lain ya, termasuk kita harus belajar ya kan? Ya, salah satu yang membuat kita menjadi tahu ini benar ini salah kita apakah sudah terjerumus kepada kekufuran atau tidak ya karena kita ada di dalam komunitas yang kita selalu belajar dan belajar dalam beragama itu belajar agama itu memang ya kalau otodidak boleh nggak boleh tapi itu hanya pengayaan saja. Kalau kita mau memperkaya wawasan supaya tambah luas, tambah mantap, tambah yakin. Tapi kalau kita mau belajar dari nol, itu kita harus punya guru. Karena agama ini sampainya itu adalah secara amanah ilmiahnya itu silsilahnya jelas dari baginda Nabi kepada para sahabat, para tabiin terus sampai nanti dalam periode tertentu sudah tertulis di dalam hadis. Nah kita kaji hadisnya. Hadis juga kitab ini kan tidak berpikiran, hanya tulisan. Maka perlu ada orang yang menjelaskan. Hadis Bukhari ada, hadis Muslim aja, Abu Dawud aja. Tapi itu kan tulisan ulama yang sudah meninggal. Kita perlu guru di situ. Kayak itu kan. Nah makanya di situ sering orang itu dia merasa sudah bisa membaca. Nah, mungkin kalau ilmu lain ya, tapi kalau agama hendaknya harus. Jadi dengan kita berkomunitas, kita mengikuti majelis dan seterusnya, makanya disebut dalam Al-Quran gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kalian kepada ahli zikri. Ahli zikri itu bukan ahli zikir dalam artian orang tarekat yang bukan. Ahli zikri adalah ahlul ilmi. Inna nahnu nazzalna dzikra, ya dzikra ya Al-Qur'an, sunnah ilmu. Walaupun memang kata-kata zikir ini bersifat umum, bisa juga orang-orang yang ahli tarekat itu juga bisa masuk ke dalamnya kalau dia memang berdasarkan ilmu. Tapi fas'alu ahla dzikri ini para ulama menjelaskan fas'alu ahlal ilmi. Karena agama ini harus pakai ilmu. Makanya kita pahami ya kalau kita baca tentang bagaimana sampainya Islam kepada kita, proses yang paling lama itu mengajarkan kepada umat Islam baginda Nabi itu adalah mengajarkan akidah. Lama merubah akidah dari paganisme, mungkin juga pluralisme, berbagai macam isme-isme, orang menyembah batu, kayu, patung dan seterusnya dirubah menjadi beragama tauhid. Ini lama, 13 tahun baginda SAW. Karena memang begitu pentingnya masalah akidah ini. Jadi intinya kalau kita ada di dalam satu komunitas yang insya Allah saling memberikan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kita hadir di majelis. Kalau kita nggak tahu kita juga bertanya. Terus sambil juga membekali diri kita dengan tadi bahwa agama ini agama ilmu, Islam ini agama ilmu. Sampai ayat yang pertama turun aja Iqra. Artinya kita ini dalam beragama itu nggak boleh nggak tahu gitu. Karena agama Islam ini agama ilmu. Itu barangkali ya Pak Ustaz Pak Haji setelah ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon menjelaskan lebih jauh tentang mahram yang untuk beribadah haji, khususnya kaum ibu, karena ada keluarga orang ini itu naik haji sendirian karena anaknya belum mau, dia suaminya meninggal, akhirnya harus berangkat sendiri karena anaknya belum bersedia. Terima kasih Ustaz. Ya tadi mahram ini sebagai, walaupun memang tidak bulat, tidak ijma' qat'i, ada juga ulama yang membolehkan berdasarkan hadis bahwa nanti akan datang, saya redaksinya saya tidak ingat secara persis gitu, tapi intinya nanti akan datang suatu masa di mana kalian itu melakukan perjalanan dari sini ke San'a dalam keadaan aman. Ya itu artinya itu menjadi dalil bahwa
ketika kondisinya memang itu sudah aman, kemudian dibolehkan atau dibenarkan orang itu tanpa mahram. Tapi dalil secara khususnya secara dasarnya umumnya memang orang itu kalau ketika safar, siapapun yang pergi, la yahillu limra'atin tusafiru masirata ayyam illa bi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan satu perjalanan yang lebih dari 3 hari 3 malam kecuali harus ada mahram. Itu dasarnya jadi dasar ini. Makanya di dalam hasil dari para ulama ini kemudian terjadi ikhtilaf. Makanya kalau kita maunya bagaimana kalau kita haji tanpa mahram, ya nggak masalah. Ya mungkin kalau memang itu suatu perbuatan yang dilanggar ya cuma dosa saja. Pertama, tidak menjadikan hajinya batal. Itu hanya menjadikan bahwa ketika kita belum ada mahram, belum wajib, gitu aja. Jadi maunya nih, ada seorang wanita, dia sudah sehat walafiat, kuat untuk haji, bekal punya, kemudian kendaraan punya, aman, perjalanan aman. Tapi dia itu ketika dia ini belum ada mahram, kalau dia nggak mau haji itu nggak dosa, karena belum dipenuhi syarat wajibnya. Tapi kalau dia kemudian haji, apalagi di zaman sekarang dengan ijtihad tadi, bahwa nanti ada masa di mana orang itu melakukan satu perjalanan ke San'a, pulang pergi, itu dalam keadaan aman, lalu disimpulkan bahwa itu ketika kondisinya aman, orang sudah sepuh, jadi mungkin secara ini ya dalam artian sepuh tapi sehat gitu. Kemudian juga ada yang menjamin, ada para ibu-ibu yang lain. Kemudian dari pihak travelnya juga kasih pembimbing aman. Dia ngeliat aman itu kemudian dianggap ya sudah berangkat. Tapi adanya dia berkeyakinan bahwa saya kan nggak ada mahram, dia itu nggak berangkat itu tidak berdosa. Itu kan itu masalahnya namanya syarat wajib. Jadi bukan berarti kemudian kalau dia haji menjadi tidak sah. Bukan, tapi kalau dia itu enggak haji atau enggak mau berangkat haji tidak berdosa. Karena gini, kalau dalam wajib haji itu kan wajib haji itu 1 kali seumur hidup. Kalau orang yang sudah punya kewajiban haji, syarat-syaratnya sudah dipenuhi itu harusnya dia wajib. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kewajiban haji itu alal faur. Alal faur itu ketika sudah dipenuhi syaratnya dia memang harus segera, ya kan? Kalau maunya dia tunda-tunda, akhirnya dia sakit lagi atau miskin lagi, dia dosa. Karena dia dulunya sudah terpenuhi syaratnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i kalau nggak salah itu wajibun alal faur. Bagi orang yang sudah memenuhi syarat kewajibannya udah terpenuhi 5-5-nya ini, atau kalau orang laki-laki 4-4, kalau orang perempuannya 5, maka dia tidak segera haji, dia termasuk perbuatannya maksudnya dosa, menunda-nunda. Tapi tadi untuk orang perempuan kasusnya, kalau dia berkeyakinan bahwa karena saya belum ada mahram maka saya nggak akan haji, nggak dosa. Karena sarasati tadi tidak boleh seorang wanita pergi dalam perjalanan yang 3 hari 3 malam tanpa ada mahram. Ini berdasarkan hadis itu. Dan ini memang masalah yang ikhtilaf. Dan di sekarang ini kalau yang saya dengar itu di Arab Saudi sendiri juga tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh orang mau umroh saja itu wajib harus sampai akhirnya travel ngakal-akalin. Ini kalau ada orang berangkat sendiri, laki-laki perempuan dijodoh dipasangin gitu ya. Nah itu bagian dari ikhtilaf dalam urusan fikih. Tapi intinya kesimpulannya bahwa ketika orang itu menganggap dirinya belum wajib haji karena tidak ada mahram, maka sudah dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada satu lagi saya. Iya. Saya ingat lagi. Dulu ada istilah namanya tajdidus syahadat. Dulu ada jadi cuman agak sedikit mengganggu ketika menjelaskannya itu. Nah, ditanya apa syahadat, kalau ditanya
Ya, pertama kalau memang orang itu jelas-jelas dia sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan dia batal keimanannya, ya harus perbarui syahadat. Dia harus memperbarui syahadatnya, karena ketika dia itu sudah batal keimanannya, ya memang sudah terjerumus kepada kekafiran, ya, maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baik sendiri maupun disaksikan orang lain. Nggak ada kewajiban kayak orang baru masuk Islam, dia harus disaksikan kemudian ditulis sertifikatnya, ya. Kita sendiri, termasuk namanya perdebatan dalam fikih sunnah kalau nggak salah antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu kan. Bagaimana kalau orang itu meninggalkan sholat dianggap kafir? Ini kan persoalan. Orang kalau meninggalkan sholat dianggap kafir, lalu dia sholat berarti dalam keadaan kafir, ya kan? Allahu Akbar, dia masih dalam keadaan kafir. Terus kata dia, tapi kan di dalam sholat nanti dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin perdebatan lagi, tapi sebelum tahiyat dia kan dalam keadaan kafir, bagaimana sholatnya? Kan dia ada gitu kan. Ya kalau menurut saya ini memang perkara yang ini ya, tapi intinya bahwa salah satu upaya kita untuk memperbarui keimanan kita dalam rangka lebih hati-hati, nggak ada masalah toh kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah kalimat tauhid ya, yang disebutkan dalam hadis itu apa? Sungguhnya iman itu terdiri dari 70 lebih cabang, dan cabang yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah subhanahu, dan itu sebagai kalimat yang paling agung karena itu adalah sebagai apa? Kunci ya, kunci dari keimanan kita. Jadi silakan, kalau menurut saya semakin sering bertajdid ya semakin bagus, karena itu kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam artian mengucapkan kalimat tauhid. Tapi kalau mau tajdid dalam artian harus seremonial, menghadirkan orang, disaksikan orang, ya tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu apa yang kita ucapkan. Termasuk kalau kita membaca itu kalimat syahadat atau kalimat tauhid itu kan ada syarat rukunnya. Ada syaratnya, namanya ada 7 ya kan. Harus yakin, harus tahu maksudnya, kemudian harus cinta, ada 7 itu. Ya artinya ketika kita mengucapkannya itu dengan dipenuhi syarat-syaratnya, maka kembalilah kita sebagai seorang mukmin yang sempurna, yang muwahhid gitu. Jadi itu mungkin yang dimaksud beliau itu adalah bagaimana ketika orang itu khawatir dirinya itu terjerumus kepada perbuatan kufur, maka tinggal diikrarkan kembali. Bagus ya, itu setuju. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin tadi sudah waktunya sudah kita akan kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan materi yang luar biasa seperti ini. Terima kasih juga untuk jemaah yang hadir, mengucapkan semoga ini menjadi amal baik kita. Dan terima kasih juga jemaah yang hari ini menyiapkan salam makanannya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya dan Allah tambah rezekinya yang lebih banyak lagi. Baik, kita akhiri kajian pada pagi hari ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi